How's it not moving? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Eric yang ditangkap oleh sekelompok orang dan dibawa ke sebuah tempat misterius. Tanpa diketahui alasan dibalik tindakan mereka, tiba-tiba saja Eric menemukan dirinya diikat dengan erat di atas salib dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Sebuah topeng diletakkan tepat di atas wajah Eric dan tiba-tiba saja scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Carmen yang bekerja sebagai seorang jurnalis. Carmen sering membuat berita dan menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Setiap harinya Carmen dituntut untuk mengumpulkan dan menyajikan berita dengan memanfaatkan sumber-sumber yang relevan. Hasil karyanya akan disampaikan secara langsung melalui berbagai media seperti koran, majalah, dan televisi, sehingga informasi yang telah dia rangkum dapat tersampaikan langsung ke masyarakat luas. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terkadang pacar Carmen bernama Marcus merasa kesal karena Carmen seringkali mengabaikan waktu kebersamaan mereka akibat terlalu fokus pada pekerjaannya yang sangat sibuk. Article? More like a Well, what do you want to talk about? I'm gonna get going. No, seriously. Keesokan harinya di kantor, bos Carmen yang bernama Dale meminta Carmen untuk menyusun berita dan mengumpulkan informasi terkait petani lebah di daerah Omaha yang lebahnya tiba-tiba menghilang tanpa sebab dan belum kembali ke kandangnya. Kejadian ini mengakibatkan sekitar 20% tanaman tidak terserbuki. Sayangnya Carmen merasa kurang tertarik dengan topik yang disarankan oleh bosnya dan ingin mengganti dengan topik yang menurutnya jauh lebih menarik. Ia berencana membuat berita mengenai hilangnya Eric yang terakhir kali terlihat di sebuah motel di Koski, Polandia. Ada laporan bahwa dalam 50 tahun terakhir sudah ada 6 turis yang dikabarkan menghilang di daerah tersebut. Dan yang paling mencurigakan adalah setelah menghilang, barang-barang mereka ditemukan di lokasi yang berbeda di wilayah Eropa Timur. Carmen telah berkomunikasi dengan ibu Eric yang bernama Laura dan mendapatkan informasi bahwa salah satu barang milik Eric ditemukan di Republik Ceko. Hal ini bertentangan dengan catatan kepolisian yang mencatat bahwa Eric tidak pernah mengunjungi Republik Ceko. Meskipun Carmen telah menjelaskan keseluruhan kasus orang hilang kepada Dale, tetapi Dale tetap tidak menunjukkan minat pada kasus tersebut dan tidak memberikan izin pada Carmen untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai kabar hilangnya para turis tersebut. Menurutnya, masalah orang hilang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Dale tetap memaksa Carmen untuk mencari topik yang sudah ia sampaikan sebelumnya. Mendengar pernyataan Dale membuat Carmen menjadi tidak bersemangat. Meskipun Dale tidak mengizinkannya, ia tetap bertekad untuk membuat berita mengenai hilangnya Eric dan 5 turis lainnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dale. Carmen berencana dengan salah satu asisten magangnya yang bernama Sarah bergegas menuju rumah Laura untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sesampai di sana, Carmen dan Sarah disambut hangat oleh Laura. Setelah kepergian Eric, Laura kini menjalani hidup sendirian setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Di sana, Laura menceritakan banyak hal. Meski polisi telah berusaha mencari Eric, kurangnya bukti-bukti yang ditemukan membuat proses pencarian terhambat dan Eric akhirnya resmi dimasukkan ke dalam daftar orang hilang. Terlihat bahwa upaya penanganan kasus hilangnya Eric oleh pihak kepolisian belum sepenuhnya memberikan dampak yang efektif. Laura juga menceritakan tentang ciri-ciri fisik Eric, termasuk adanya sebuah tato di salah satu tangannya. Selain itu, Laura memberitahu mereka bahwa semua barang bawaan Eric yang hilang saat pergi ke Polandia telah ditemukan di berbagai wilayah yang berbeda. Setelah mendengar hal itu, Carmen meminta izin untuk melihat barang-barang bawaan Eric dengan harapan dapat menemukan bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap misteri hilangnya Eric. Laura mengizinkannya dan meminta Carmen naik ke kamar Eric yang berada di lantai atas sendirian saja, karena jika Laura ikut menemani Carmen, Laura tidak akan bisa menahan tangis ketika melihat barang-barang Eric di kamarnya. Carmen pun segera naik ke lantai atas menuju kamar Eric. Di sana, Carmen menemukan beberapa barang seperti tiket pesawat, uang, peta, dan lain-lain. Salah satu yang menarik perhatian Carmen adalah sebuah buku diari yang ditulis langsung oleh Eric. Karena banyak tulisan di dalamnya, Carmen menyadari bahwa tidak mungkin membacanya sampai selesai. Oleh karena itu, Carmen meminta izin pada Laura untuk membawa pulang buku diari tersebut.
Laura, could I borrow this for the time being? It's Eric's journal. Thank you for your time. Sebelum mereka pulang, Carmen membaca buku diare Eric dan di halaman terakhir, dia menemukan bahwa Eric mencatat nama daerah Elvenia yang mungkin menjadi tempat hilangnya Eric. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika Carmen tengah meneliti beberapa dokumen mengenai hilangnya Eric, tiba-tiba saja Carmen mengalami gangguan mistis di mana arwah Eric muncul dan mengucapkan kata-kata "Leave me alone". Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Carmen. Keesokan paginya, Carmen bertemu dengan Marcus di tempat kerjanya, di mana Marcus bekerja sebagai seorang fotografer. Kedatangan Carmen ke sana bertujuan untuk mengajak Marcus pergi ke Polandia dan menjelajahi tempat-tempat menarik sekaligus memperbaiki hubungan mereka agar semakin dekat. Awalnya Marcus menolak karena pergi ke Polandia merupakan perjalanan yang sangat jauh serta akan memakan banyak waktu dan tenaga. Namun Carmen mengungkapkan bahwa selain sekedar jalan-jalan, tujuannya juga mencari informasi berita di Polandia tentang hilangnya Eric di sebuah daerah bernama Elvenia. Marcus juga bisa mendapat keuntungan dari perjalanan ini, di mana dia bisa memotret pemandangan di kawasan kota itu. Setelah mendengar penjelasan Carmen, Marcus berjanji akan mempertimbangkan tawaran tersebut. I appreciate that. I think you're a great photographer. Carmen, it sounds a little dangerous. Could be. I'm going no matter what. Esok harinya, Carmen bekerja seperti biasanya di kantor Dale. Dale pun memberikan beberapa dokumen untuk Carmen tentang topik petani lebah yang lebahnya menghilang dan tidak kembali. Carmen yang sejak awal tidak tertarik pada topik tersebut berpura-pura menerima pekerjaan itu. Semua ini hanya kedok yang dilakukan Carmen agar bosnya tidak curiga tentang dirinya yang ingin mengerjakan kasus lain. Mulai saat ini, Carmen memutuskan untuk fokus pada misteri hilangnya Eric. Dalam waktu dekat, Carmen bersama dengan Sarah dan Marcus akan berangkat ke Polandia tanpa meminta izin dari Dale demi mencari bukti-bukti hilangnya Eric. Singkat waktu, Carmen, Sarah, dan Marcus tiba di Polandia, tepatnya di wilayah pedesaan Elvenia. Dalam diari yang ditulis oleh Eric, desa tersebut digambarkan sebagai tempat yang aneh dengan orang-orang yang sangat cuek, bersikap dingin, dan acuh tak acuh. Tidak terdapat motel atau penginapan sehingga tidak ada tempat untuk menginap selain beberapa gudang tua yang bisa dijadikan tempat tinggal. Dalam diari juga tertulis bahwa terdapat semacam asap hitam di atas pohon, tetapi lebih mirip ke arah kabut yang sangat tebal. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka pun tiba di desa Elvenia. Here. Pull over here. Orang-orang di sekitar terlihat sangat cuek sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Eric dalam buku diarinya. Kebanyakan orang-orang di sana hanya bisa menggunakan bahasa Polandia. Di sana mereka bertiga pun bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Lydia yang kebetulan bisa berbahasa Inggris. Maksud kedatangan mereka ke sana adalah untuk mencari jawaban tentang menghilangnya Eric di desa ini. Belum sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba seorang pria bernama Daniel mengancam Carmen, Marcus, dan Sarah agar segera meninggalkan tempat tersebut. Daniel memberi peringatan kepada mereka bahwa akan ada konsekuensinya jika mereka tidak patuh. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun segera menjauhi Daniel. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah gereja di dekatnya, di mana para penduduk baru saja selesai melakukan kegiatan doa. Dari kejauhan, mereka melihat asap hitam sama seperti yang ditulis oleh Eric dalam buku diarinya. Sepertinya asap hitam tersebutlah yang dimaksud oleh Eric. Melihat hal itu, Carmen bersama Sarah dan Marcus segera pergi untuk mendekat ke arah asap tersebut. Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh penduduk desa. Daniel dan para penduduk desa segera mengusir mereka dengan paksa. Get your hands off. Hey! You're English? So go to England. Nothing for you here, English. Carmen menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh penduduk desa mengenai hilangnya Eric dan 5 turis lainnya. Maka dari itu, Carmen meminta Marcus untuk menghentikan laju mobil mereka. Ia berniat untuk kembali lagi ke desa tersebut, sementara Marcus menolak setelah melihat penduduk desa yang mengusir mereka dengan paksa. Marcus takut jika mereka kembali ke sana, maka keselamatan mereka bisa terancam. Terlihat bahwa penduduk desa sepertinya tidak menyukai kedatangan turis asing. Karena mereka telah merencanakan perjalanan jauh dari Amerika ke Polandia, mereka menyadari bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan.
Kembali ke Amerika hanya akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Lagi pula ketika mereka kembali ke Amerika, Dale pasti akan meminta laporan terkait topik petani lebah. Ini dikarenakan Dale hanya mengetahui bahwa Carmen dan Sarah pergi ke Omaha untuk meliput tentang lebah. Padahal sebenarnya Carmen dan Sarah ini sedang berada di Polandia. Mendengar pengakuan Carmen membuat Marcus menjadi marah. Mereka melakukan perjalanan ke Polandia tanpa izin dan ini bisa berakibat serius terhadap karir Carmen sebagai seorang jurnalis karena tidak mematuhi aturan Dale. Carmen pun meminta maaf dan dia ingin mencari tahu apa yang ada di dalam hutan setelah mereka diusir tadi karena mencoba mendekat ke arah asap tersebut. Dengan terpaksa, Marcus mengikuti semua permintaan Carmen untuk berjalan memasuki hutan agar tidak melewati pemukiman rumah warga. Singkat cerita, setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya mereka pun sampai tepat di depan kabut yang sangat tebal. I can take a photo. Bahkan Marcus mencoba mendokumentasikan hal itu, tapi percuma saja dilakukan karena semuanya tertutupi oleh kabut. Anehnya, kabut itu hanya diam di tempat dan tidak terhempas oleh angin. Kabut tersebut seperti sedang menyelimuti sesuatu di dalamnya. Saat Marcus dan Carmen tengah berbincang, Sarah nekat masuk ke dalam kabut itu karena rasa penasarannya yang tinggi. Melihat Sarah yang telah masuk, Carmen dengan cepat menyusulnya agar Sarah tidak tersesat lebih jauh lagi. You're looking for is gonna get us caught. Oh my god. Okay, what the hell? Where is she? Sarah? Alright, wait here. I'll go see what's going on. Setelah Carmen masuk ke dalam kabut, ternyata Sarah telah keluar dari kabut tersebut dalam kondisi yang ketakutan. Where's Carmen? Carmen! Sementara Carmen masih mencari keberadaan Sarah di dalam kabut, ia menemukan sebuah patung misterius. Sarah? Carmen segera mengambil kameranya untuk mendokumentasikan apa yang dilihatnya. Namun kejutan datang saat patung itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Hal tersebut membuat Carmen ketakutan dan ia segera kembali untuk mencari jalan keluar dari kabut tersebut. You alright? Carmen bertanya kepada Sarah apa yang dilihatnya di dalam kabut tadi. Sarah menjelaskan bahwa ia melihat sebuah patung persis seperti apa yang dilihat oleh Carmen. Karena mereka tidak ingin mengusut lebih jauh lagi, mereka memutuskan untuk kembali ke mobil. Di tengah perjalanan, mereka bertiga melihat Lydia berada di tengah hutan. Carmen mencoba bertanya mengapa Lydia berada di tempat tersebut seorang diri. Lydia menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaan Eric. Lydia mengajak mereka untuk mengikutinya dan membawa mereka ke suatu tempat rahasia di mana terdapat banyak peti mati berisikan mayat-mayat. Oh my god. Satu persatu peti dibuka dan akhirnya mereka menemukan mayat Eric yang sudah membusuk. Yang anehnya lagi, semua mayat di sana mengenakan topeng yang tidak bisa dicabut dari kepala mereka. Yeah, that's not coming off. It feels like it's attached in the center. Ketika Carmen mencoba bertanya kepada Lydia mengenai apa yang terjadi pada Eric dan mengapa penduduk desa tega membunuhnya, tiba-tiba saja Lydia menghilang dan mereka menyadari bahwa mereka hanya dijebak. Pintu yang menjadi akses keluar telah ditutup oleh Lydia. Dengan cerdiknya, Marcus menggunakan sebilah pisau untuk mengangkat papan yang mengunci mereka. Setelah pintunya terbuka, mereka bergegas pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, mereka ternyata telah dikepung oleh para penduduk desa, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari jalan alternatif lain. There was a bit of a path up here. We've just got... Go to that barn. Come on, Sarah. Setelah sekian lama berlari menjauhi penduduk desa, mereka tiba di sebuah gudang tua. Di sana, Marcus memulai debat dengan Carmen. Marcus menyatakan bahwa perjalanan ke Polandia adalah sebuah kesalahan fatal yang mereka lakukan. Terlebih lagi, mereka telah sampai di desa yang asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti.
Jika sampai terjadi sesuatu yang mengerikan pada mereka, tidak akan ada yang membantu mereka karena desa itu berada di tempat terpencil yang tidak diketahui oleh banyak orang. Carmen pun hanya bisa meminta maaf karena keegoisannya telah membawa mereka ke dalam situasi yang berbahaya. Karena gudang itu sudah dikepung dari segala sisi, Carmen, Marcus, dan Sarah segera melompat dari ketinggian. Namun ketika giliran Carmen ternyata ditangkap oleh salah satu penduduk. Marcus berniat untuk menyelamatkan Carmen, tapi apalah daya, jumlah penduduk desa yang banyak membuat mereka mengalami kalah jumlah. Di saat yang sama pula, Daniel muncul dengan senjata panah di tangannya. Daniel mulai membidik ke arah Sarah yang mengakibatkan kaki Sarah terkena anak panah dan Sarah pun segera ditangkap. Kini giliran Marcus yang menjadi target anak panahnya. Marcus berhasil melakukan perlawanan dan dapat melarikan diri masuk ke dalam hutan. Tapi ternyata Daniel tidak ingin membiarkan Marcus pergi. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Daniel dan Marcus. Marcus yang sudah tidak kuat lagi dalam berlari lebih memilih untuk melakukan pertarungan dengan Marcus. Sayangnya dalam pertarungan itu Marcus kalah telak dan dapat ditaklukkan dengan mudah. Mereka bertiga kemudian dibawa ke tempat mayat Eric berada. Sebelum masuk ke dalamnya, pemimpin para penduduk desa yang kita sebut saja sebagai Alex mulai melihat-lihat wajah mereka dari dekat. Alex kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan Marcus dari Carmen dan Sarah. Setelah dipisahkan, Marcus dibawa ke sebuah tempat dan dipaksa untuk menggali kuburan. Kuburan itu nantinya akan digunakan untuk menguburkan mayat Carmen dan Sarah. Di tempat itu, Marcus tidak bisa melakukan apapun karena ditodong oleh senjata. Marcus hanya bisa menunggu momen yang tepat di mana penjaga lengah agar dapat melakukan perlawanan. Setelah sekian lama menunggu momen yang tepat, akhirnya penjaga itu lengah sehingga Marcus langsung melakukan perlawanan. Setelah berhasil membuat penjaga itu pingsan, Marcus segera mengambil pistol yang dibawa oleh penjaga tadi dan segera mencari keberadaan Carmen dan Sarah. Sementara itu memperlihatkan Carmen dan Sarah yang dibawa ke sebuah tempat semacam tempat ritual, di mana di sana seluruh pakaian Carmen dan Sarah dirobek lalu digantikan dengan pakaian putih, mirip dengan apa yang terjadi pada Eric di awal cerita tadi. Sarah kemudian diikat dengan erat di atas salib, sementara Carmen dikurung di dalam penjara sembari menyaksikan Sarah yang akan dieksekusi mati. Sebelum Sarah mati, Sarah mulai melihat para penduduk desa yang wajahnya seakan-akan berubah menjadi monster. Lalu mereka pun bermaksud memasang topeng yang serupa dengan yang dikenakan oleh Eric, di mana terdapat bagiannya runcing yang mengarah langsung ke mata Sarah. Itulah sebabnya topeng yang ada pada mayat Eric sebelumnya tidak dapat dilepas karena telah menyatu dengan kepalanya. Kemudian mereka pun memasangkan topeng itu pada Sarah dengan menggunakan palu besar. Dalam sekejap, dua bagian runcing itu menancap pada kepala Sarah hingga Sarah pun tewas seketika. Carmen yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa menangis melihat kematian Sarah tepat di depan matanya. Ia merasa menyesal karena mengajak Sarah datang ke desa yang asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti. Setelah Sarah tewas, mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam peti. Pada saat yang bersamaan, Marcus tiba dan menyaksikan detik-detik terakhir saat tubuh Sarah dimasukkan ke dalam peti. Marcus merasa sangat bersyukur karena ternyata pacarnya yaitu Carmen masih hidup berada di balik jeruji besi. Ketika salah satu penjaga membuka pintu penjara, Marcus memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak dan membawa Carmen menjauh dari tempat tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi, Marcus segera mengunci tempat itu untuk memperlambat upaya pengejaran mereka. Di tengah perjalanan, Marcus melihat Carmen mengalami muntah-muntah. Karena tak ada waktu untuk berdiam diri, Marcus pun segera mengajak Carmen untuk terus berlari hingga tibalah mereka di salah satu rumah penduduk.
Di sana mereka melihat ada sebuah truk yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari desa tersebut. Markus dan Carmen memasuki rumah itu dan menodongkan senjata kepada para penghuni. Niat kedatangan Markus hanya untuk meminta kunci truk mereka dan tidak berniat untuk menyakiti. Sayangnya di dalam rumah tersebut terdapat 3 anggota keluarga yang tidak memahami bahasa Inggris dan hanya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Polandia. Hanya anak mereka yang paling kecil yang sedikit memahami bahasa Inggris. Ketika keluarga tersebut melihat Carmen yang mengenakan pakaian putih tersebut, membuat mereka merasa ketakutan dan meminta mereka untuk pergi menjauhi tempat ini. Agar mereka tidak bisa berbuat macam-macam, Markus dengan terpaksa mengikat orang tua dari anak kecil tersebut. Si anak kemudian menjelaskan kepada orang tuanya bahwa kedatangan Markus ke sana hanya untuk meminta kunci truk. Orang tuanya pun memberitahu bahwa kunci truk berada di dapur. Sementara itu, Carmen mulai bertingkah sangat aneh, di mana dia mengalami halusinasi parah sama seperti yang dialami oleh Sarah sebelumnya. Bahkan ia melihat wajah dari mereka semua berubah menjadi mengerikan. Carmen kemudian menutup pintu karena takut dengan wajah-wajah mereka. Di sini fokus Markus menjadi terbagi lagi antara mencari Carmen atau mencari kunci truknya terlebih dahulu. Karena kunci truk adalah hal yang paling terpenting saat ini, dengan segera Markus bersama dengan anak kecil itu menuju dapur untuk mengambil kunci truk tersebut. Sebelum pergi, Markus mulai mengikat tangan anak kecil itu agar dia tidak dapat memberitahu orang lain tentang keberadaan mereka dan merusak rencana pelarian mereka. Tiba-tiba saja Markus dan anak kecil itu mendengar suara teriakan keras dari orang tuanya. Anak kecil itu sempat berkata bahwa wanita yang sedang bersama Markus telah melihat patung tersebut dan meminta Markus untuk segera membebaskan orang tuanya. Bukannya mendengar perkataan dari anak kecil itu, justru Markus malah mengabaikannya dan segera mencari Carmen. Akan tetapi Markus malah melihat orang tua anak kecil itu yang telah tewas tercabik-cabik. Bahkan tak hanya itu saja, Markus juga melihat anak kecil itu yang telah tewas bersimbah darah. Tiba-tiba saja Markus diserang oleh Carmen yang ternyata dia dirasuki oleh sosok iblis jahat. Di sini Markus masih merasa bingung kenapa Carmen mendadak berubah dan menyerangnya secara brutal. Ia juga melihat mata dan wajah Carmen yang berubah menjadi mengerikan seolah-olah dia tengah dirasuki oleh iblis jahat. Beruntungnya Daniel dan Alex tiba tepat pada waktunya dengan membawa salib. Terungkaplah bahwa ternyata Alex adalah seorang pastor yang tugasnya adalah mengusir iblis jahat. Penduduk di desa sudah mengetahui bahwa Carmen dan Sarah telah memasuki kabut tersebut dan melihat patung terkutuk yang ada di dalamnya. Inilah sebabnya Carmen dan Sarah ditangkap dan hendak dieksekusi mati karena penduduk setempat telah mengetahui sejak lama bahwa siapapun yang telah melihat patung terkutuk itu akan segera dirasuki oleh iblis jahat. Siapapun yang telah dirasuki iblis itu akan mendatangkan malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena Carmen dan Sarah telah melihat patung itu, otomatis tubuh mereka akan dengan mudah dirasuki oleh iblis. Maka dari itu, penduduk desa ingin mengeksekusi mati keduanya agar iblis tidak dapat menguasai tubuh mereka berdua. Mereka meyakini bahwa jika tubuh kedua wanita itu sudah dikuasai oleh iblis, maka hal tersebut akan sangat merepotkan dan berbahaya. Selain itu, kabut yang ada di desa Elvenia telah lama ada dan tidak pernah menghilang. Oleh karena itu, semua orang di sana bersikap sangat hati-hati jika ada turis yang datang dan meminta mereka untuk segera pergi dari desa mereka. Meskipun cara mereka salah, mereka bersikap dingin terhadap para turis agar mereka tidak betah berlama-lama berada di desa itu demi mencegah risiko bahaya dari kabut tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, Pastor Alex, Daniel, dan penduduk desa lainnya berusaha mengusir iblis jahat dari dalam tubuh Carmen. Mereka tahu jika iblis itu sangatlah kuat dan tidak mudah untuk mengeluarkan iblis tersebut. Jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membunuh Carmen dengan topeng yang harus tertancap pada wajah Carmen. Sayangnya dalam insiden itu, beberapa penduduk tewas akibat serangan iblis yang merasuki Carmen, termasuk Pastor Alex yang tewas akibat lengah. Sebelum mati, Alex meminta Daniel yang merupakan murid seniornya untuk menggantikannya sebagai seorang pastor di desa tersebut. Daniel bersama para penduduk yang tersisa berusaha melawan iblis tersebut. Dengan bantuan Markus, pada akhirnya mereka dapat mengalahkan iblis tersebut.
Scene akhir memperlihatkan Markus yang akan pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, Markus bertanya pada Daniel apa yang terjadi di sana, kenapa kabut itu tidak pernah menghilang. Daniel pun menjelaskan bahwa semua itu terjadi akibat sebuah kutukan yang tidak bisa dihilangkan oleh penduduk desa. Cara satu-satunya agar mereka tetap aman dari kutukan itu adalah dengan mencegah orang lain agar tidak terkena kutukan dari patung tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.